Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS. Uji asumsi klasik yang umum digunakan adalah uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Berikut cara analisisnya. Di sini datanya udah ada seperti ini, data cross check-nya yang kemarin. Kemudian kita pilih analyze, regression, linear. Tampak di sini layar Windows Linear Regression-nya. Nah, untuk kotak dependen kita pilih income. Untuk independennya kita pilih earns, kemudian saving, dan wealth. Pastikan metodenya kita pilih enter. Untuk menguji multikolonialitas dan autokorelasi, kita pilih statistik. Nah, di sini kita bisa melihat pada regression coefficient, kita pilih estimate dan model fit. Karena ini udah dicentang, ini untuk mendapat nilai R2 dan nilai F-test. Kemudian kita pilih covariance matrix dan collinearity diagnosis. Ini kita gunakan untuk menguji ada tidaknya multikolonialitas antara variabel independen. Pada residual kita pilih Durbin-Weston. Ini kita gunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi antara residual dalam model. Kemudian continue. Oke. Tampak hasilnya seperti ini. Nah, untuk koefisien correlation-nya, untuk dapat kita lihat seperti ini. Nah, di sini tampilan uji multikolonialitas output SPSS-nya untuk V, IF, dan tolerance mengindikasi tidak terdapat multikolonialitas yang serius, di mana nilai V, IF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Hal ini juga ditegaskan kembali dari hasil korelasi antara variabel independen. Tidak ada korelasi yang cukup serius. Korelasi tertinggi hanya sebesar minus 618, yaitu antara earns dan wealth. Selanjutnya, kita juga bisa melihat hasil uji dari autokorelasi di model summary, di mana tampilan output SPSS berikut ini menunjukkan bahwa besarnya nilai Durbin-Weston sebesar 2709. Selanjutnya, untuk menguji asumsi klasik normalitas residual dan heteroskedasitas dengan metode grafik, kita pilih analyze, kemudian regression, linear. Pada Windows Linear Regression kita pilih plots. Di sini tampak Windows Linear Regression plots-nya seperti ini. Kemudian kita pilih pada standar reset residual plots kita pilih histogram dan normal probability plot. Ini kita gunakan untuk menguji apakah residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Pada sumbu Y kita masukkan resid. Pada sumbu X kita masukkan separate. Ini kita gunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedasitas.
kita pilih continue. Nah, cara lain untuk menguji normalitas residual dengan uji non-parametric Kolmogorov. Untuk itu kita pilih save. Selanjutnya pilih unstandardized, dan terakhir di sini kita udah pilih include the covariance matrix. Kemudian continue. Oke. Nah, tampak hasilnya seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di sini dapat kita lihat dari grafik ini memberikan gambaran apakah model regresi homoskedasitas atau heteroskedasitas. Nah, seperti ini. Dari grafik sketch terlihat titik-titik menyebar secara acak atau random baik di atas maupun di bawah angka 0 pada suhu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi. Untuk uji normalitas residual terlihat grafiknya normal menunjukkan grafiknya terlihat normal, dan ini di sini dari grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris, tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Pada grafik normal probability plots, titik-titik menyebar berhimpit di sekitar diagonal, dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya analisis dan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan, maka semakin sulit interpretasi hasil grafik plots. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas, dan uji statistik lain yang dapat digunakan adalah uji statistik parametrik Kolmogorov-Smirnov. Uji parametrik Kolmogorov-Smirnov. Pertama kita pilih analyze, kemudian di sini kita pilih non-parametric text, terus legacy dialogs, kita pilih 1 sampel K sampai S. Di sini kita udah pilih unstandardized-nya. Kemudian pada distribusi kita centang normal, dan untuk exact test kita pilih Monte Carlo. Kemudian continue. Oke. Nah, hasilnya tampak seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa biasanya nilai tes statistik Kolmogorov nilai diambil dari absolut dan positif. Di sini nilai absolutnya 174, positifnya 174, dan ini signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak karena data residual terdistribusi tidak normal. Sekali lagi hasilnya konsisten dan dengan uji sebelumnya. Jadi hasilnya konsisten dengan uji sebelumnya.